Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Miss Riri. Kali ini kita akan belajar tentang interaksi sosial dan interaksi manusia dengan lingkungannya. Tema 3, subtema 1 sampai subtema 3 ya. Ini muatan pelajaran IPS kelas 5. KD-nya apa saja? KD-nya menganalisis bentuk-bentuk interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Lalu menyajikan hasil analisis tentang interaksi manusia dan dengan lingkungan dan pengaruhnya terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Indonesia. Nah, interaksi manusia terbagi dua. Yang pertama, interaksi sosial. Yang kedua, interaksi manusia dengan lingkungannya. Interaksi sosial adalah hubungan sosial antar manusia yang terjadi karena manusia adalah makhluk sosial. Apa sih makhluk sosial itu? Makhluk sosial artinya manusia tidak dapat hidup sendiri atau memerlukan orang lain. Nah, jenis interaksi sosial ada 3. Yang pertama, individu dengan individu. Yang kedua, individu dengan kelompok. Yang ketiga, kelompok dengan kelompok. Contoh interaksi sosial antara individu dengan individu. Yang pertama, bertegur sapa, berjabat tangan, ibu berbicara dengan anaknya, dokter memeriksa pasien, kasir melayani pembeli. Nah, jadi interaksi sosial antara individu dengan individu dilakukan oleh dua orang yang saling berinteraksi. Yang kedua, individu dengan kelompok, artinya satu orang dengan banyak orang. Contohnya, guru mengajar siswa di kelas. Lalu, yang kedua, ustadz berceramah di hadapan jamaahnya. Yang ketiga, wali kota sedang menyampaikan pidatonya. Kemudian, contoh interaksi sosial antara kelompok dengan kelompok, artinya interaksi yang terjadi antara satu kelompok dengan kelompok lainnya. Contohnya pada dua tim yang sedang bertanding. Di sini contohnya tim sepak bola dan tarik tambang. Yang ketiga, apa yang mempengaruhi faktor interaksi sosial? Yang mempengaruhi adalah imitasi, yaitu meniru sikap, tindakan, dan penampilan fisik orang lain. Yang kedua, sugesti, yaitu rangsangan atau pengaruh sehingga orang lain melakukan seperti yang disugestikan. Yang ketiga, simpatik, artinya merasa tertarik kepada orang lain. Identifikasi yaitu memiliki keinginan yang sama yang identik dengan orang lain. Lalu, empati artinya merasakan sesuatu yang dialami oleh orang lain. Nah, interaksi manusia dengan lingkungannya, yaitu interaksi yang dilakukan manusia dengan lingkungan alam. Hal ini karena manusia membutuhkan lingkungan untuk bertahan hidup, yaitu manusia mengolah alam lingkungan sekitar untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya adalah petani menggarap sawahnya, nelayan menangkap ikan, dan ada di Balikpapan ada kebun kangkung. Nah, yang pengaruh interaksi manusia terhadap pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi, pengaruhnya adalah pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi akan tercapai dengan baik dan merata. Oleh karena itu, manusia harus saling bekerja sama, menjaga kekompakan, kerja keras, ketertiban, dan ketekunan. Selain itu, perlu adanya toleransi dan tenggang rasa dalam menjalankan interaksi.
Pembangunan sosial, budaya, dan ekonomi dilakukan untuk meningkatkan taraf hidup atau kesejahteraan masyarakat. Apa saja aktivitasnya ya? Nah, dalam pembangunan sosial contohnya penyuluh kesehatan. Kemudian dalam ekonomi contohnya berjualan atau kegiatan di pasar. Contoh untuk pembangunan sosial budaya yaitu ikut berlatih tarian daerah. Nah, sudah jelas bukan? Sekarang apa sih yang terjadi di pasar? Interaksi sosial apa yang terjadi di pasar? Nah, ini akan kalian kerjakan di lembar LKPD yang akan dibagikan oleh Bu Riri di Google Classroom.